untuk bensin kita masih tetap impor. Kalau slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. Slide-nya sudah selesai kan? Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya kita tidak akan import. Menteri ESDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Rapat Kabinet Paripurna hari ini tidak berlangsung hangat, bukan karena ruangan berpendingin udara, melainkan karena arah pembicaraan Presiden yang tajam, dingin, dan menekan. Presiden menyoroti satu hal yang sejak lama menjadi ironi nasional, impor BBM dan etanol, negeri yang katanya kaya sumber daya, negeri yang katanya berdaulat, namun setiap tahun tetap saja bergantung pada pasokan dari luar. Presiden menegaskan, negara sudah terlalu banyak membakar uang subsidi. Triliunan rupiah digelontorkan. Tahun berganti tahun, namun ketergantungan tidak pernah benar-benar berkurang. Pertanyaannya sederhana. Apakah subsidi ini untuk rakyat atau untuk menutup kegagalan kebijakan? Indonesia punya lahan, punya bahan baku, punya petani, punya potensi bioenergi. Tapi yang dipilih lagi-lagi impor. Saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mulai menyampaikan penjelasan yang terdengar normatif, penjelasan yang terdengar familiar, Presiden langsung memotong pembicaraan. Satu kalimat pendek, nada tegas, tanpa basa-basi, cukup untuk membuat ruangan diam. Pesannya jelas, Presiden tidak sedang meminta laporan, Presiden sedang menuntut keberanian. Karena jika setiap masalah energi selalu dijawab dengan impor, maka itu bukan kebijakan, itu kebiasaan. Dan kebiasaan seperti itu. Presiden mengingatkan, Menteri bukan sekadar pengelola angka, bukan pula penjaga kenyamanan. Jika potensi dalam negeri terus diabaikan, sementara impor dijadikan jalan tercepat, maka publik berhak bertanya, apakah kementerian ini bekerja untuk kemandirian? Atau sekadar memilih jalan paling mudah? Negeri ini tidak kekurangan sumber daya. Yang dipertanyakan, apakah ada keberanian untuk keluar dari pola lama? Karena kemandirian energi tidak lahir dari rapat yang aman, tetapi dari keputusan yang berani. Pesan Presiden jelas, Indonesia harus berdiri di atas potensi sendiri. Jika rapat ini kembali berakhir tanpa perubahan nyata, maka yang dikorbankan bukan hanya anggaran, tetapi masa depan energi nasional. Rapat telah selesai, teguran telah disampaikan, kini publik menunggu satu hal. Apakah ini menjadi titik balik atau hanya satu lagi peringatan yang kembali diabaikan? Saya juga melaporkan tentang tahun depan bahwa Presiden dengan beroperasinya RDMP Balikpapan menambah kurang lebih sekitar 100.000 lebih barel per day untuk solar. Maka kita bisa juga umumkan, sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi kita udah cukup. Kita lagi berpikir, kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton, itu kita akan konversi untuk membuat produk aftur, sehingga di 2026 insya Allah solar kita sudah clear, afturnya juga bisa kita produksi dalam negeri. Sementara untuk bensin kita masih tetap impor, dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027. Yang kedua, Presiden, kami laporkan tentang subsidi di 2000. Slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. Slide-nya sudah selesai kan? Slide-nya Ya, ini sudah Pak Presiden. Swasembada energi. Jadi kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik, dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati
hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak import bensin dari luar.